Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Muhammad Soehardi, MPD, selaku founder B4I, dan juga yang terhormat Bapak Randi Pratama Murti Kusuma, selaku founder B4I, dan Bapak Noval Abdillah, selaku narasumber pada sore hari ini. Selamat datang di kelas virtual nasional pelatihan merancang game edukasi berbasis Android, di mana ini merupakan hari kedua ya Bapak Ibu. Yang pertama, waktu hari pertama, pertemuan pertama melalui Zoom meeting, itu telah membahas, membuat, dan merancang game edukasi. Harapannya Bapak Ibu tidak hanya mendengarkan penjelasan dari narasumber, akan tetapi Bapak Ibu juga terus berlatih secara mandiri agar nantinya menghasilkan sebuah karya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai bagaimana cara mendesain splash screen dan dashboard menggunakan Kodula. Begitu Bapak Ibu. Harapannya nantinya Bapak Ibu tidak hanya tidak hanya mendengarkan materi, akan tapi Bapak Ibu juga bisa nantinya berlatih secara mandiri. Begitu Bapak Ibu. Nah, terkait segala bentuk administrasi, baik presensi dan hal-hal lain, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena kami nantinya dari Guru Inovatif Indonesia telah menyiapkannya dan akan membagikannya melalui WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menulis hadir di kolom chat Zoom, seperti itu ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu fokus untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi karena di sini juga telah bergabung narasumber kita. Beliau adalah salah satu duta Rumah Belajar Jawa Timur 2019. Di sini telah bergabung Bapak Noval Abdillah SPDGR. Assalamualaikum Pak Noval. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf, suara saya cukup terdengar? Cukup terdengar Bapak. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Kami silakan waktunya kepada Bapak Noval Abdillah SPD kita. Baik, terima kasih Mbak Melisa. Sebelumnya salam hormat saya kepada Pak Soehardi, Mas Randi. Salam hormat juga kepada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat menjalankan ibadah puasa. Di kesempatan yang kedua ini, Bapak Ibu, tentu ada hal yang baru dan mudah-mudahan ini nanti menambah semangat Bapak Ibu untuk menciptakan game edukasi yang nantinya akan diberikan kepada siswa masing-masing. Nah, Bapak Ibu, karena memang waktu yang cukup singkat sehingga saya harus lebih fokus mengoptimalkan efisiensi penyampaian saya nantinya, dan saya akan memulai dari banyaknya pertanyaan yang kemarin masih belum saya jawab gitu ya. Nah, izinkan saya Bapak Ibu untuk share screen terlebih dahulu sebelum masuk ke materi yang kedua. Nah, Bapak Ibu kemarin ada yang tanya gimana cara mengambil nilainya setelah memberikan game dari WordWall ya. Jadi Bapak Ibu mudah sebenarnya. Sebentar saya izin masuk dulu WordWall. Nah, di WordWall itu sudah sudah komplit ya, sudah lengkap. Mulai dari dashboard ini ya Bapak Ibu, klasemen gitu ya, sehingga siapa yang nomor 1 paling cepat dan benar menjawab, siapa yang nomor 2 dan seterusnya, itu sudah ada. Nah, selain itu kita juga bisa mengunduh atau mengekstrak file Excel-nya yang di dalamnya berisi nilai. Nah, gimana caranya? Kita masuk ke WordWall Bapak Ibu. Kemudian di sini kalau kita ingin membuat aktivitas baru, maka kita klik tombol warna biru. Tetapi kalau kita ingin mengetahui hasil dari yang telah dikerjakan oleh siswa, maka kita bisa klik di sini Bapak Ibu, hasil saya. Ya. Nah, kita klik hasil saya. Nah, kemarin Bapak Ibu, saya membuat satu game
Kemudian game yang satunya ini adalah hasil cloning ya atau hasil copy. Nah, ini belum ada pemainnya. Sementara ini sudah ada 19 yang memainkan, maka ini saya klik di sini. Nah, untuk hasilnya Bapak Ibu kita bisa lihat di sini. Nah, jadi ada jumlah siswanya ada 17 Bapak Ibu. Kemudian skor rata-rata itu 4,5 dari 6. Kemudian skor tertinggi benar semua. Ini ada 5 siswa. Jadi ini statistiknya sangat komprehensif ya Bapak Ibu. Kemudian ini adalah daftar peringkatnya. Ada Pak Galih, kemudian di sini ada Bu Uwen juga. Nah, ini dan seterusnya. Oke. Nah, Bapak Ibu di sini ada hasil ya. Ada hasil berdasarkan pertanyaan. Nah, di sini jadi untuk nomor 1 itu banyak yang menjawab benar. Nah, sekitar 14 orang. Nah, jadi dari sini kita bisa memetakan mana soal yang sulit, mana soal yang sangat mudah gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian di sini hasil berdasarkan siswa. Ya. Jadi cukup jelas ya Bapak Ibu. Kalau misalkan saya klik satu-satu seperti ini, maka untuk Pak Suhardi itu mengerjakan nomor 1 salah. Jadi jawabannya salah ya. Nah, ini adalah mungkin bagian dari analisis butir soalnya. Pertanyaan berikutnya, gimana Pak cara mengunduh hasil ini? Bisa nggak diunduh? Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat di sini ya. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengekspor ya, di sini mengekspor ke berkas. Coba kita klik. Kira-kira nanti pilihannya akan menjadi seperti apa. Nah, ekspornya ini ada 2 macam ya, Bapak Ibu. Ada file CSV, kemudian ada file Excel. Nah, tinggal kita pilih mana yang paling dominan kita sering buka gitu ya. Nah, kita pilih yang file Excel. Nah, maka secara otomatis ini akan terunduh Bapak Ibu dan kita akan bisa melihat hasilnya di sini. Oke, saya stop sharing dulu mungkin biar terlihat. Nah, seperti ini Bapak Ibu hasilnya. Gimana Pak untuk mengolah nilai lebih lanjut? Ya Bapak Ibu bisa mengolah nilainya dari file Excel ini. Nah, seperti ini ya. Bapak Ibu. Nah, jadi cukup jelas ya Bapak Ibu. Jadi di sini sudah apa namanya ada analisis ya, analisis butir soalnya untuk soal nomor 1 dijawab salah dan seterusnya. Nah, ini. Oke. Di sini ada 2 sheet Bapak Ibu. Yang ini berdasarkan muridnya, sementara yang berikutnya adalah berdasarkan pertanyaannya. Tuh. Ya. Nah, mana nanti yang akan membantu Bapak Ibu untuk mengolah nilainya. Nah, silakan nanti disesuaikan saja Bapak Ibu. Yang jelas hasil atau result dari pengerjaan siswa di WordWall itu bisa kita ekspor menjadi file Excel seperti ini. Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa nggak ya pertanyaan yang berikutnya adalah bisa nggak nih Pak, sementara di WordWall hanya 5 kuis. Sementara saya inginnya lebih dari itu. Nah, alternatifnya sebenarnya banyak ya Bapak Ibu. Kalau kita dengan 1 akun bisa membuat 5, maka ya kita gunakan 2 akun untuk membuat 10 gitu. Nah, tetapi Bapak Ibu, kalau kita punya uang lebih, maka saya sarankan untuk apa namanya? Saya sarankan untuk beli akun Pro ya, beli akun Pro. Nah, Bapak Ibu, saya juga tidak akan mengajari gimana caranya ngehack ya, Bapak Ibu. Bisa lebih dari 5, karena itu sebagai kode etik kita sebagai narasumber ya, Bapak Ibu. Tapi mungkin saya akan berikan kuncinya, silakan Bapak Ibu cari saja di YouTube. Dan itu insya Allah sudah banyak clue-nya ya. Artinya gimana caranya game WordWall ini bisa membuat kuis atau membuat game lebih dari 5. Di YouTube itu sudah ada tutorialnya Bapak Ibu. Mungkin itu pertanyaan yang menurut saya menjadi penting dan saya akan melanjutkan materi berikutnya. Untuk materi berikutnya Bapak Ibu,
Materi berikutnya ini. Sudah terlihat Bapak Ibu kira-kira? Sudah terlihat Bapak. Oke, nah kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan membahas tentang UI design, artinya user interface pada aplikasi Android. Kemudian yang kedua nanti mengenal UX atau user experience design pada aplikasi Android. Dan yang keempat adalah mengenal Kodular IO. Jadi alamatnya nanti yang akan kita akses adalah kodular.io sebagai framework Android. Framework itu banyak ya Bapak Ibu. Ada Android Studio, ada macam-macam lagi. Mungkin yang paling familiar di dunia coding itu ya Android Studio itu Bapak Ibu. Cuman yang paling mudah untuk kita gunakan ya Kodular ini Bapak Ibu. Karena basic kodenya itu kode blok namanya ya Bapak Ibu. Tinggal kita drag and drop, maka bisa jadi aplikasinya. Yang terakhir adalah membuat splash screen game edukasi di kodular.io. Nah, jadi ada 4 topik Bapak Ibu, dan nanti akan gemuk atau akan saya ulas lebih mendetail di bagian yang terakhir ini. Oke. Nah, Bapak Ibu, kira-kira nih desain mana yang lebih menarik? Coba perhatikan. Ada gambar di bawah ini. Apakah yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Mungkin Bapak Ibu bisa berkomentar di kolom chat. Bapak Ibu lebih serak yang mana nih kita? Oke, nah di sini variatif banget ya Bapak Ibu. Saya pilih kanan, ada yang kiri. Lebih bagus yang mana? Dipandang, enak dilihat mungkin ya. Desain yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Kanan kiri oke, sama-sama bagus katanya. Oke, Bapak Ibu. Nah, inilah yang disebut dengan user interface. Jadi, Bapak Ibu menempatkan logo, menempatkan teks, menyusun logo dan teks, atau mungkin ada video juga, itu dalam dalam keindahan gitu Bapak Ibu. Jadi tidak acak-adul, tidak sembarangan, tapi Bapak Ibu benar-benar memperhatikan estetik. Selain enak dilihat, maka juga diperhatikan nanti fungsinya, ya. Jadi enak dilihat tapi fungsinya kurang, maka ini juga kurang bagus Bapak Ibu. Nah, ini adalah bagian dari UI atau user interface, bagian dari tampilan aplikasi. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UI design? Jadi UI atau user interface adalah ilmu tentang tata letak grafis suatu web atau aplikasi. Di dalamnya mencakup layout, animasi, transisi, dan semua interaksi kecil. Nah, ini kasarannya ya Bapak Ibu. Jadi penyusunan teks, image, video, layout, transisi, nah itu disebut dengan UI design. Nah, splash screen yang akan kita buat itu adalah bagian dari UI design. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kalau ada UI pasti ada UX atau yang kita kenal dengan user experience. Apa sih Pak user experience itu? Jadi UX design adalah desain yang berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kepuasan pengguna pada sebuah aplikasi maupun pengunjung situs. Dilihat dari nilai guna, manfaat, kesenangan yang didapatkan si pengguna. Contoh gini deh Bapak Ibu. Yang dimaksud UX itu Bapak Ibu adalah pengalaman pengguna ketika menggunakan aplikasi. Contoh, pengguna menggunakan aplikasi A, oh ternyata lebih mudah. Pengguna menggunakan aplikasi B, oh ternyata lebih sulit. Nah, itu adalah bagian dari pengalaman pada 2 aplikasi yang berbeda, Bapak Ibu. Dan pengalamannya berbeda juga. Kalau yang A lebih mudah, yang B lebih sulit. Padahal topiknya dari aplikasi itu sama. Nah, jadi Bapak Ibu membuat aplikasi itu hendaknya mempermudah pengguna, ya, mempermudah pengguna. Nah, ini berkaitan dengan contoh. Ini adalah desain dari ilustrasi dari UX design pada aplikasi Android. Bapak Ibu menempatkan tombol di bawah
Itu apakah lebih mudah dibandingkan Bapak Ibu menempatkan tombol navigasi di atas? Coba. Ketika kita pegang handphone gitu ya. Bisa nggak bayangkan kalau navigasinya itu kita letakkan di atas. Jadi cukup repot juga. Mau tekan tombol back, kita harus geser-geser jempol ke atas gitu. Makanya tombol back itu adalah tombol yang paling dekat dengan jempol kita. Nah, ini adalah bagian dari user experience UX ya, Bapak Ibu. Ini sekilas aja. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Ya, untuk materi Bapak Ibu jangan khawatir. Selama 3 hari nanti Bapak Ibu akan mendapatkan lengkap video dan materi termasuk kelengkapan administrasi kegiatan ini. Oke, kita lanjut. Nah, Kodular, apa sih Kodular? Kodular sebagai framework Android berbasis web. Jadi tidak perlu kita install Bapak Ibu karena ini berbasis web. Jadi Kodular adalah situs web yang menyediakan tools yang merupakan MIT App Inventor ya untuk membuat aplikasi Android dengan menggunakan blok program. Nah, sudah jelas. Jadi menggunakan kode blok. Nah, kalau di Android Studio itu kode murni, jadi kode manual yang harus kita ketikkan. Oke. Nah, ini adalah cara mendaftar di kodular.io. Gimana sih cara mendaftarnya? Tolong ini disimak Bapak Ibu. Jadi yang pertama, Bapak Ibu bisa masuk di Chrome, kemudian ketik di sini kodular.io ya Bapak Ibu, kodular.io. Kemudian di bagian bawah di sini ada create apps, artinya kita akan membuat aplikasi. Selanjutnya, kalau kita tekan tombol ini, maka kita akan diarahkan menuju halaman register atau login. Nah, supaya mempermudah kita, maka kita bisa menggunakan akun Google untuk login pertama kali atau gunakan akun Google untuk mendaftar. Bapak Ibu, ya, kita klik logo, kita klik tombol dengan logo Google ini, maka selanjutnya akan diarahkan untuk memilih akun Google yang akan digunakan. Nah, silakan nanti scroll, pilih akun Google yang mana yang akan Bapak Ibu daftarkan di kodular.io. Oke, setelah saya pilih yang nomor 1 ini, ya, maka selanjutnya di sini diberikan izin ya untuk mengakses. Jadi berikan izin Kodular untuk mengakses Google, untuk mengakses akun kita. Nah, sehingga di sini ada kondisi ya, ada term and condition, term service ya, term and service. Jadi yang harus kita baca sehingga Bapak Ibu akan memahami. Nah, di sini tinggal kita klik terima ya atau accept. Oke, setelah itu selesai. Let's go. Kita akan memulai. Nah, kita akan memulai di sini Bapak Ibu membuat splash screen. Ya, membuat splash screen. Gimana Pak caranya? Nah, caranya gampang Bapak Ibu. Nah, nih. Jadi di sini mulai dari klik create project. Terus dan seterusnya. Nah, ini ada sekitar hampir 50 slide Bapak Ibu, dan saya tidak akan menjelaskan semua slide ini karena mungkin nanti menyita waktu juga. Akan tetapi saya akan contohkan supaya Bapak Ibu lebih mahir nantinya. Oke, akan saya contohkan Bapak Ibu. Tadi yang pertama kita masuk ke dalam kodular.io. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah tampilan dashboard dari Kodular. Maka yang selanjutnya kita lakukan adalah create apps. Nah, ini kita create app di sini. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini ketika kita sudah berhasil mendaftar dan login ya, tadi ya Bapak Ibu, ini saya sudah login kebetulan. Ini dengan akun saya. Maka selanjutnya kita klik di sini Bapak Ibu create project. Nah, kita klik di sini create project. Nah, Bapak Ibu memberi nama itu tidak boleh ada spasi ya. Jadi project name-nya atau nama dari project yang kita buat itu tidak boleh ada
ada spasi. Sehingga kita perlu menuliskan misalkan di sini game seperti ini. Oke, game edukasi. Nah, jadi kalau mengandung unsur spasi maka secara otomatis ditolak. Di sini ada merah ya Bapak Ibu, warning, sehingga kita perlu mengubah spasi dengan underscore misalkan. Nah, ini akan menjadi pas gitu ya. Oke, kita klik next. Bapak Ibu, selanjutnya kita pilih Android SDK-nya ya. Pilih Android SDK-nya. Nah, untuk di sini ya. Ya. Untuk di sini Bapak Ibu, Android SDK itu tersedia mulai dari versi Android 4 sampai dengan versi Android 10 ya Bapak Ibu. Kita pilih yang versi tengah Bapak Ibu agar support di semua HP Android. Contohnya mungkin yang versi 7. Jadi untuk yang kelas rendah masih support, kelas tinggi pun juga support. Oke, kita sudah pilih ini. Kalau mau diubah temanya silakan pilih tema yang terang atau yang gelap. Nah, Bapak Ibu tinggal dipilih. Saya pilih default aja. Setelah itu kita klik finish. Bapak Ibu jangan membayangkan bahwa ini sulit. Ini sangat mudah Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi ini sangat mudah. Nah, ini adalah bagian dari halaman muka dari aplikasi yang akan kita buat. Nah, ini sudah ada gambar smartphone di sini ya, Bapak Ibu. Ini menandakan nanti objek-objek yang akan kita letakkan pada aplikasi yang kita buat nanti muncul di sini. Oke, Bapak Ibu. Saya akan mengenalkan dari sisi sebelah kiri, sidebar sebelah kiri. Ini namanya komponen, Bapak Ibu ya. Jadi komponennya cukup banyak, mulai dari user interface, layout, media, drawing, maps, sensor, sosial media, kemudian storage, ya itu banyak sekali. Nah, untuk user interface ada pilihan button, checkbox. Nah, ini sangat komplit Bapak Ibu. Tinggal kita pilih dan kita sesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Untuk berikutnya Bapak Ibu di sebelah kanan. Nah, kalau kita memilih komponen di sebelah kiri, caranya saya pilih tombol deh. Saya geser ke sini. Jadi di drag and drop Bapak Ibu, bukan diklik, tapi di drag and drop lepas. Nah, maka tombol ini akan akan muncul di sini Bapak Ibu. Nah, sementara ini adalah komponen. Oh, di dalam satu screen ini, di dalam screen satu itu ada komponen button, ada komponen tombol. Oke, tambah image, tambah gambar. Nah, oh, di dalam screen satu sudah ada tombol dan image. Susunannya seperti ini. Pak, kok nggak bagus banget susunannya ke samping semua? Ya, betul Bapak Ibu. Nah, untuk mengatur susunan, maka Bapak Ibu harus mengenal yang namanya properties. Properties itu ada di sebelah kiri ini. Kita atur di sini nanti ya. Mau contoh tombol ini mau saya klik ya, tombol ini klik. Mau saya lebarkan, width ya. Width-nya saya full. Nah, ini full. Nah, full kanan kiri. Height-nya saya perbesar juga. Nah, tuh. Jadi satu layar deh tombolnya. Ya. Oke. Ini sebagai ilustrasi. Bapak Ibu mudah-mudahan sudah mengenal ya. Yang sebelah kiri komponen, yang sini adalah komponen yang telah kita pilih, yang kanan adalah untuk mengatur komponen yang ada di dalam screen ini. Oke. Ini saya hapus, caranya klik di sini, tanda sampah, delete. Image juga saya hapus, kita klik ini. Baik, Bapak Ibu. Nah, karena ini splash screen, maka tidak ada status bar, Bapak Ibu. Ini masih ada status baterai, jam, ya. Saya akan hilangkan. Kemudian yang kedua, splash screen juga tidak ada apa namanya di sini, header ya, atau judul ya, Bapak Ibu.
Jadi splash screen itu harusnya ya full screen, ya tidak ada komponen lain. Oke, kita akan hilangkan bagian status bar, bagian judul ini. Di mana? Di bagian properties. Klik screen 1, pilih properties, scroll ke bawah, Bapak Ibu. Cari. Nah, sehingga Bapak Ibu akan menemukan di sini show option menu. Kita jangan centang. Nah, jadi di sini sudah tidak ada titik 3. Kemudian show status bar, jangan dicentang. Nah, sehingga di bagian atas sudah tidak muncul status baterai dan title. Nah, title di sini judul ya. Judulnya juga jangan dicentang. Sehingga pada akhirnya full screen putih polos. Nah, ini sudah. Terus berikutnya Bapak Ibu untuk layout di sini di sini ada sudah Bapak Ibu ya. Ada alignment horizontal. Jadi layout secara horizontal. Itu apakah rata kiri atau gimana ya? Kita pilih yang rata tengah, center. Layout vertikal atau alignment vertikal. Nah, mau mana nih? Rata atas atau rata bawah? Ya, kita pilih yang center. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita akan mulai menyusun objeknya. Nah, jadi ilustrasinya, karena ini splash screen, Bapak Ibu, maka akan saya tempatkan sebuah video splash ya, video animasi di sini. Kemudian di bawahnya nanti ada tulisan. Tulisan itu adalah judul dari aplikasinya, dan di bawahnya judul itu ada siapa yang membuat aplikasinya. Oke, akan saya beri gambaran Bapak Ibu. Nah, lakukan pencarian di sini Bapak Ibu, klik pencarian, tulis di sini namanya Lottie file. Nah, ini Lottie file inilah yang disebut dengan video animasi nanti. Kita tinggal drag and drop. Oke, namun sebelum itu Bapak Ibu, mohon maaf lupa. Saya delete dulu. Oke, sebelum itu kita harus buat background-nya dulu ya Bapak Ibu. Background-nya di sini namanya vertical arrangement. Nah, ini background-nya Bapak Ibu. Jadi background itu akan disusun secara vertikal objeknya. Kalau horizontal nanti objeknya disusun secara horizontal ke samping. Nah, karena ini akan saya susun ke bawah objeknya, maka saya pakai yang vertical arrangement. Oke. Nah, ini sudah ada di tengah. Kita jadikan full screen, rata atas bawah, rata kiri kanan. Nah, ini sudah full screen. Kemudian Bapak Ibu, untuk alignment-nya juga sama. Kita buat center, vertical alignment-nya juga kita buat center. Oke. Setelah itu kita cari yang namanya Lottie file. Lottie, nah ini. Kita drag aja, kita taruh di sini. Iya, seperti ini. Bapak Ibu, untuk tingginya saya buat mungkin sekitar 35% dari tinggi screen ya. Jadi ada 35%. Nah, jadi cukup besar Bapak Ibu. Dan untuk lebarnya saya full screen. Nah, oke. Ini sudah punya gambaran Bapak Ibu. Jadi di sini nanti ada animasi gerak-gerak. Kemudian di sini nanti ada tulisan sebagai judul aplikasinya dan di bawahnya ada nama pembuatnya. Setelah Lottie file, kita pilih yang namanya label Bapak Ibu. Ya, kita tulis di sini label. Nah, label ini adalah teks ya Bapak Ibu. Kita geret ke sini. Oke. Nah, ini sudah ada labelnya. Ya, ini kita ubah judulnya Bapak Ibu di bagian properties ini. Oke. Bapak Ibu bisa ubah fontnya, font size ya. Saya ubah dulu menjadi font bold. Nah, coba kita perhatikan tuh. Jadi berubah menjadi bold. Kemudian font size-nya kita ubah menjadi 34 misalkan atau 38. Nah, cukup besar Bapak Ibu. Cuman tidak enak dilihat nih. Harusnya ini menjadi rata tengah gitu ya. Oke, kita scroll aja ke bawah, atur lebih lanjut. Untuk height-nya otomatis, weight-nya ini full kanan kiri. Nah, ini jadi full seperti ini. Kemudian untuk text alignment-nya, nah ini yang perlu kita jadikan center. Nah, sudah di tengah Bapak Ibu. Kemudian
teksnya ini kita ubah. Ngubahnya di mana, Pak? Di sini, di bagian teks. Nah, ini kita ubah menjadi game ya, edukasi. Baik. Nah, tuh. Keren, Bapak Ibu. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan geret lagi, label lagi di bawahnya dengan cara yang sama, Bapak Ibu. Kita mulai dari yang paling atas, tidak saya cetak tebal, tapi saya cukup ubah ukuran font 14 ini menjadi 16. Ya, kalau tipe fontnya, Pak, yang mana? Ini tipe fontnya. Nah, ini silahkan dipilih, banyak juga, Bapak Ibu. Kalau saya gunakan yang default, gunakan yang bawaan. Saya gunakan yang bawaan, Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut, Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu lebarnya sama. Ini mau dicetak italik juga boleh. Ya, nggak italik juga boleh. Nah, kita full white, jadi lebarnya full. Terus teksnya ini kita letakkan di tengah, maka teks alignment-nya kita pilih center. Nah, untuk isi teksnya ya kita isi di sini Bapak Ibu. Isi teks kita isi dengan nama kita. Dibuat oleh misalkan ya. Titik 2, nah, saya sendiri. Nah, Noval Abdillah. Oke. Semua komponen sudah kita buat. Nah, agar Bapak Ibu lebih mudah dalam memberi kode blok nanti, maka Bapak Ibu perlu menginisial ya, perlu mengubah namanya. Contoh vertikal. Vertikal ini kan background yang di dalamnya berisi lotif file, berisi label, nah berisi judul, berisi nama pembuat. Oke, kita mulai dari vertical arrangement-nya. Kita klik tanda pensil di sini. Nah, ini kita ubah menjadi splash screen. Nah, kita beri nama yang spesifik sehingga kita tidak bingung-bingung. Oh, ini adalah screen splash-nya, rename. Oke. Yang lotif file ini Bapak Ibu bisa ubah namanya menjadi animasi misalkan. Animasi. Terus yang ini Bapak Ibu game edukasi, Bapak Ibu bisa ubah menjadi teks judul. Nah, seperti ini kita rename. Dan yang berikutnya ini adalah misalkan pembuat ya. Teks pembuat. Atau kalau terlalu panjang, ya cukup pembuat gitu aja boleh. Oke, Bapak Ibu, kita sudah splash screen kita telah membuatnya. Maka kita perlu untuk membuat background baru sebagai dashboard. Nah, caranya Pak, caranya. Ya, caranya sama di sini Bapak Ibu. Kita ketik lagi vertical arrangement. Ya, kita geser aja di sini. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi yang ini jangan sampai masuk di sini. Nah, beda ya Bapak Ibu. Ini vertical arrangement masuk di splash screen. Maksudnya itu bukan seperti ini, tetapi ini adalah bagian yang berbeda. Ini adalah bagian dashboard. Nah, maka kita geser, kita pisahkan Bapak Ibu. Nah, sehingga ada di luarnya dari splash screen. Oke, ini dashboard. Kita rename Bapak Ibu. Kita beri nama dashboard. Dashboard. Nah, dashboard inilah nanti yang berisi UI design ya, yang berisi logo dan seterusnya. Oke, kita rename dashboard. Nah, ini Bapak Ibu kita full atas bawah. Nah, loh tampilannya kok malah nggak bagus? Ya memang karena memang belum diapa-apakan ya Bapak Ibu. Oke. Kita akan menempatkan satu teks di sini label.
Namun sebelumnya saya perlu untuk mengatur alignment-nya menjadi center semua Bapak Ibu. Secara horizontal dia center, secara vertikal juga center. Nah, kita buat judul di sini. Tambahkan label ya, sebagai penanda aja. Label. Oke, ini sudah ada di tengah. Oke, mungkin sekitar 24. Font size-nya, ukurannya bold. Kemudian di sini full white, jadi rata kanan kiri, dan alignment-nya center. Nah, ini kita sebut dengan dashboard atau ucapan selamat datang. Oke, Bapak Ibu. Jadi, nah, ketika ini diekspor Bapak Ibu, karena ini masih muncul dua, maka di aplikasi juga akan muncul dua seperti itu. Gitu. Terus caranya ya kita disable satu. Yang dashboard ini dimunculkan nomor 2 setelah splash screen. Oke, berarti yang di disable dulu itu adalah dashboard. Caranya klik dashboard, kemudian visible-nya ini jangan dicentang. Nah, sehingga dia tidak nampak. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita akan memberikan kode blok. Kode blok di mana Pak? Kode blok ini bagian desain, ini adalah kode blok. Oke, kita klik di sini kode blok. Nah, kita mulai dari pilih yang namanya screen. Nah, ini logika matematik ya Bapak Ibu. Gampang kok. Kita pilih screen. Oke. Nah, screen when initial artinya ketika screen ini dimulai gitu ya, di inisial seperti ini. Oke. Mohon maaf ada yang lupa satu ya Bapak Ibu. Saya kembali ke desain dulu. Saya lupa memberikan timer karena splash screen itu kalau nggak ada timernya nanti nggak bisa nutup. Paham ya Bapak Ibu? Jadi splash screen itu mau berjalan berapa detik gitu. Setelah itu tutup sendiri. Nah, itu butuh timer. Maka di sini kita klik clock. Ini sudah ada clock di sini, kita geser aja. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke kode blok lagi. Ketika screen di inisial katanya untuk selanjutnya seperti apa gitu ya. Oke. Lupa. Jadi clock-nya diatur dulu Bapak Ibu. Ini dimatikan. Time always fire. Jadi gini, kalau ini dicentang Bapak Ibu, setelah splash screen berakhir, artinya waktunya berakhir, dia ulang lagi karena di sini always. Jadi apa namanya? Mengulang lagi. Jadi kayak boolean ya atau berulang ya. Oke, ini jangan dicentang. Kemudian durasinya, intervalnya saya tambahi menjadi 3000 agar splash screen-nya agak lama. Oke, kita masuk kode blok. Kemudian di sini Bapak Ibu kita pilih clock ini. Clock. Terus scroll ke bawah. Nah, di sini ada clock one time enable ya. Time enable kita geser. Nah, jadi tinggal drag and drop Bapak Ibu. Kemudian time enable menjadi true. Nah, pilih logic, kita pilih true. Seperti ini. Oke. Setelah itu pilih clock lagi. Kalau sudah jalan gitu ya. Maka clock lakukan penghitungan gitu, Bapak Ibu, di sini. Jadi lakukan penghitungan. Setelah dilakukan penghitungan, maka do katanya. Kerjakan apa yang mau dikerjakan. Yang mau dikerjakan adalah splash screen ini bagian visible. Nah, ini splash screen visible ini dimasukkan. Ini saya duplikat. Maka ini sehingga ini berjalan pada akhirnya ini harus berhenti. Ketika berhenti maka splash screen ini juga harus hilang Bapak Ibu. Gitu ya.
Nah, kalau splash screen ini hilang, maka munculkan gitu. Di bawahnya saya duplikat, munculkan dashboard. Nah, dashboardnya jangan false, tapi true. Nah, tetapi di sini Bapak Ibu perlu ditambah lagi. Ya, perlu ditambah lagi sehingga ketika sudah mulai gitu, ini kan enable ya. Kita duplikat time-nya menjadi false. Nah, jadi berhenti. Oke, jadi sampai di sini Bapak Ibu splash screen ini sudah siap kita gunakan. Nah, yang berikutnya karena di sini masih belum ada video animasinya, Bapak Ibu, maka kita perlu mencari caranya. Klik new tab di sini, kemudian kita klik load the file. Nah, ini sudah ada load the file. Nah, Bapak Ibu tinggal cari yang namanya loadthefiles.com. Klik di sini, Bapak Ibu. Klik loadthefiles.com. Oke. Tadi caranya sama Bapak Ibu. Untuk yang pertama kali silahkan langsung login dengan akun Google ya. Bapak Ibu. Login dengan akun Google. Oke. Untuk selanjutnya, nah kita lakukan pencarian. Karena ini game edukasi, maka kita mencari animasi-animasi game. Ketik di sini. Game. Cari enter atau bisa gunakan yang ini. Nah, kita cari animasinya. Mana animasi yang cocok Bapak Ibu untuk kita gunakan ya. Oke, ini cukup banyak animasi yang gerak-gerak gitu. Nah, ini ada Pac-Man ya. Nah, tinggal kita klik misalkan ya. Bapak Ibu mana? Yang ini boleh, yang coba yang ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi animasinya nanti seperti ini. Coba kita lihat. Tuh. Nah, yang kita download adalah klik download, kemudian klik Lottie.json. Nah, kita klik aja. Ini sudah saya download Bapak Ibu. Kita kembali ke Kodular. Kita arahkan ke Lottie, nah, ke animasi ini. Lalu kita upload Bapak Ibu. Nah, di sini ada loop animation, ini ada upload file, kita klik upload file, upload asetnya. Kemudian kita cari Lottie file yang kita telah download tadi. Nah, yang ini Bapak Ibu. Ya, kita open. Oke, seperti ini. Kita close aja. Nah, selanjutnya source-nya ini kita pilih. Nah, kita arahkan ke, sebentar. Kita arahkan ke file ini. Oke, ini sudah. Sekarang kita uji coba caranya. Kita klik test connection. Nah, agar Bapak Ibu bisa melihat ya. Di sini saya buka Power Mirror, bentar ya Bapak Ibu, biar bisa melihat HP saya. Oke, ya ini sudah terbuka Bapak Ibu. Mana ya? Lumayan ini. Iya. Oke. Saya share screen lagi, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini layar HP Android saya. Tinggal saya konekkan setelah ini dengan menggunakan Power Mirror.
Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah layar HP saya. Kelihatan Bapak Ibu semua? Mohon izin Mbak Melisa. Terlihat, Bapak. Nah, ini saya agak besarkan gini ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini. Jadi agar lebih representatif ya. Ini saya. Nah, selanjutnya saya tes connection. Untuk di sini saya pilih companion. Namanya ini Bapak Ibu. Companion. Download aja di apa namanya? Di Play Store ya. Nah, selanjutnya kita klik scan di sini. Klik scan barcode. Nah, ini sudah saya scan Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi seperti apa? Nah, coba kita lihat tuh Bapak Ibu. Game edukasi. Oke, langsung muncul di selamat datang. Nah, splash screen yang kita buat telah berhasil. Kita ulangi lagi Bapak Ibu ya. Ini, coba kita refresh. Kita fokus di sini. Nah, itu. Iya. Oke. Untuk dashboardnya Bapak Ibu saya fokuskan besok. Karena mungkin untuk hari ini cukup splash screen. Nah, ini Bapak Ibu. Coba kita lihat. Refresh, muncul logo. Nah, keren banget Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kalau ingin di custom lagi, mungkin Bapak Ibu ingin memberi warna yang berbeda di bagian latar belakang ini. Ya, di bagian latar belakangnya ini ada background. Backgroundnya ini Bapak Ibu bisa ubah. Kalau di sini masih transparan, mungkin mau diubah agak abu-abu misalkan, boleh. Nih. Atau mau diubah menjadi seperti ini. Boleh, coba kita lihat. Kita set. Nah, itu. Jadi secara otomatis berubah. Ya. Kalau mau diubah menjadi warnanya kuning nih. Kita set lagi, maka secara otomatis dia akan berubah. Wes. Gimana? Gimana Bapak Ibu? Nah, yang besok Bapak Ibu kita akan mengisi dashboard dengan konten game. Konten game yang ada di WordWall. Hasilnya kita tunggu besok. Baik Bapak Ibu, ini yang dapat saya sampaikan. Sepertinya sudah banyak pertanyaan. Mantap, diulangi lagi. Oke. Ya. Perlu kesabaran maksimal. Oke Bapak Ibu ya. Mungkin ini yang dapat untuk ke animasi ditanya sebagai apa jawabannya? Developer kah? Ke animasi. Mohon recordnya jangan di-share Pak. Oh maksudnya juga di-share. Baik Bapak Ibu, silakan mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Melisa. Baik, terima kasih Bapak Noval terkait penjelasan mengenai mendesain splash screen dengan Modular IO, di mana di sini mungkin Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan. Bapak Ibu bisa mengaktifkan fitur raise hand atau Bapak Ibu bisa meninggalkan pertanyaan di kolom chat Zoom. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand. Ini di sini Bapak ada pertanyaan dari kolom komentar. Saya bacakan di Bapak. Boleh, silakan. Bagaimana dengan iPhone, Pak? Begitu katanya, Pak. Oke, nah Bapak Ibu, jadi mohon maaf untuk iPhone karena memang sesuai dengan judul kegiatannya adalah merancang game edukasi berbasis Android. Untuk iPhone kami masih belum bisa untuk belum bisa untuk membuatkan aplikasinya. Mungkin Bapak Ibu pengguna iPhone punya alternatif lain dengan cara buat game WordWall, kemudian share link game WordWall itu langsung kepada siswa. Seperti itu, Mbak Melisa. Oke, baik Pak. Kemudian ini ada yang sudah mengaktifkan fitur raise hand, Mbak. Ada Bapak Ardin. Silakan Bapak bisa mengaktifkan mikrofonnya.
Ya, mohon maaf saya nggak bisa video karena saya berada di ruangan kelas ini dan ada rapat saya juga. Ini yang mau saya tanyakan ini Pak Noval ini ya sangat bagus sekali game edukasi ini. Ada tidak nanti ya? Ada tidak nanti persyaratan khusus dan lain sebagainya apabila udah membuat ini game ini melalui tadi kodular.io itu ya, mendaftar dan lain sebagainya itu, ada nggak nanti itu hak apanya? Apa hak untuk mempublikasikan gitu? Begitu. Demikian, Pak. Oke. Iya, baik. Saya langsung jawab ya, Mbak Melisa. Terima kasih Pak Ardin. Nah, Bapak Ibu akan saya share screen agar lebih nampak gitu ya. Untuk aplikasi itu sebetulnya besok akan saya bahas ya. Cuman karena sudah ada yang menanyakan, jadi akan saya bahas sekarang. Nah, Bapak Ibu, aplikasi Kodular ini itu bisa diekspor Bapak Ibu dalam bentuk APK ya. Bisa diekspor dalam bentuk APK. Nah, file APK ini bisa kita install di HP-HP siswa. Udah punya bayangan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan membuat aplikasi sendiri, Bapak Ibu nanti aplikasinya digunakan oleh siswa sendiri. Cuman pertanyaannya nanti gimana Pak cara mendistribusikan? Oke, mendistribusikan itu ada dua caranya. Kalau Bapak Ibu punya file developer, maka Bapak Ibu bisa upload, mohon maaf, Bapak Ibu bisa upload ke Google Play Store, jelas ya Bapak Ibu. Kalau punya akun developer. Kalaupun tidak punya, Bapak Ibu bisa upload file APK itu ke Google Drive. Setelah dari Google Drive, Bapak Ibu bisa berbagi link untuk diunduh. Mengenai hak cipta, nah kalau hak cipta Bapak Ibu, hak cipta itu ketika masuk di Google Play Store itu mutlak milik kita. Tetapi di luar Play Store itu masih ada tanda tanya. Nah, oleh karena itu, maka lengkapilah dalam tanda tanya itu maksudnya Bapak Ibu bukan berarti ini hasil nyolong itu bukan. Bukan berarti ini tidak original, bukan Bapak Ibu. Akan tetapi ini belum bisa dikatakan paten milik kita karena belum diakui oleh Google Play Store secara yang bisa diakui secara global gitu ya. Oleh karena itu mensiasatinya maka perlu kita cantumkan namanya. Siapa yang membuat sehingga orang lain itu juga tidak semena-mena dengan aplikasi yang kita buat. Misalkan mau diedit, mau diubah namanya, enggak seperti itu juga gitu. Jadi enggak sembarangan. Mungkin ini bisa memberi pencerahan kepada Bapak, itu caranya. Baik, berarti memang bisa diekspor ya Pak. Di mana yang satu pakai akun developer, yang kedua menggunakan G Drive gitu nggak Pak? Betul. Oke. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini ada Bapak Subandi. Silakan Bapak bisa mengaktifkan mikrofonnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya yang pertama adalah apakah ketika kita mempunyai akun developer itu gratis atau berbayar? Kemudian yang kedua, ketika kita ingin tidak game, misalnya saya membuat, kebetulan saya guru bahasa Indonesia, membuat novel, kemudian novel itu saya buat semacam seperti ini berbasis Play Store, apakah memungkinkan? Mengingat biasanya kalau novel itu halamannya sangat panjang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Baik. Pertanyaan pertama, apakah akun developer itu free atau harus bayar? Ya, saya jawab Pak. Untuk akun developer itu bayar Pak. Mungkin kisarannya sekitar berapa dolar ya? Lupa saya, apa $60 atau $15 gitu, saya lupa. Yang jelas itu bayar. Terus kalau kita sudah punya akun developer, maka secara otomatis kita bisa mengupload aplikasi yang kita buat ke Google Play Store. Itu. Kemudian yang kedua, apakah hanya terbatas dengan game edukasi? Nah, akan saya tunjukkan Pak, gimana powerfulnya
kodular ini dimainkan gitu ya, dikombinasikan. Ini saya share screen ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya terbatas pada game edukasi Bapak Ibu, tergantung dari kreasi dari Bapak Ibu sendiri. Mau menampilkan konten apa misalkan, ya ini salah satu contoh game edukasi yang pernah saya buat Bapak Ibu. Ini. Nah, itu ya. Coba kita lihat di sini. Nah, ini nanti besok kita akan membuat shortcut atau tombol-tombol yang seperti ini Bapak Ibu. Ya. Coba kita lihat mulai dari klik tombol yang pertama. Ini. Nah, ini word wall isinya. Kita klik di sini, maka secara otomatis langsung bermain. Tuh. Nah, ya, gimana Bapak Ibu? Bangga nggak Bapak Ibu bisa buat aplikasi sendiri, isinya, kontennya, wah ini bagus nih gitu. Nah, dan ini juga bisa menjadi nilai lebih ya, Bapak Ibu punya media pembelajaran yang memang Bapak Ibu dibuat sendiri. Oke, ini contoh. Contoh berikutnya Pak. Saya kembangkan untuk membuat lapor kapten. Nah, ini lapor kapten. Jadi, saya kembangkan lapor kapten ini untuk membantu guru yang ada di Jawa Timur ya, Bapak Ibu, di mana jika ada kesulitan mengenai mengakses akun Belajar ID, maka bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, ini. Coba kita lihat Bapak Ibu. Kita bisa buka website Belajar ID misalkan. Nah, seperti ini. Kita kembali. Misalkan kita mau ke progres akun, kita bisa masuk di sini. Jadi penggunaannya sangat fleksibel Bapak Ibu, dan itu sangat tergantung kepada Bapak Ibu punya ide apa, mau diisi konten apa, seperti itu. Nah, cuman untuk bahasan kita di kesempatan workshop ini itu adalah game edukasi. Jadi seperti itu. Ini hanya gambaran. Mudah-mudahan nambah semangat Bapak Ibu untuk ayo buat. Saya pasti menunggu. Oke, ya. Itu. Ya baik Pak. Berarti kodular ini memang tidak hanya terbatas pada game edukasi, tapi bisa fleksibel tergantung ide kita. Akan tetapi di sini kita lebih membahasnya tentang game edukasi, begitu ya Pak. Mungkin ini satu pertanyaan lagi ya Bapak Noval dari kolom pertanyaan chat Zoom. Ini ada Ibu Wahyu. Beliau bertanya bahwasannya jika sudah jadi APK dan diinstal di HP para siswa, lalu ternyata ada materi yang kurang dari kita, kemudian diupdate, apakah perlu install ulang APK kembali atau otomatis sinkron gitu Pak? Ya, nah ini kelemahannya ya Bapak Ibu. Oke, karena ini tidak ada basis datanya, gitu. Jadi Bapak Ibu pastikan dulu bahwa aplikasi yang akan kita buat ini benar-benar fix ya, benar-benar clear, benar-benar tidak ada salah. Itu. Nah, kenapa kok demikian? Karena ini statis Bapak Ibu. Artinya data yang kita masukkan itu statis, tidak dinamis, tidak berubah. Contoh misalkan, besok kita punya 6 link atau 6 shortcut dari game word wall yang kita tinggal masukkan ke kodular. Setelah diekspor, ya berarti kita tidak bisa mengedit link itu lagi. Nah, untuk bisa diupdate seperti apa? Ya berarti kita update lagi di coding blocknya. Setelah itu ekspor lagi, baru diupdate. Gitu. Nah, tapi banyak alternatifnya sebenarnya Bapak Ibu. Kalau kita ingin menggunakan database supaya data ini dinamis, itu bisa menggunakan spreadsheet. Contoh dari yang saya gunakan tadi untuk lapor kapten, itu datanya dinamis. Jadi tidak perlu install ulang aplikasinya. Seperti itu Mbak Melisa. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya mengenai bagaimana cara mendesain splash screen dengan menggunakan kodular itu. Mungkin untuk sore hari ini bisa dicukupkan sampai di sini ya Bapak. Terima kasih Pak atas penyampaian materi pada sore hari ini. Sangat-sangat bermanfaat sekali. Dan juga semoga Bapak Ibu semangat untuk menghasilkan sebuah karya berupa aplikasi begitu ya Bapak Ibu. Aplikasi game edukasi tentunya. Baik, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu nantinya yang muncul di tengah jalan. Bapak Ibu bisa bertanya melalui WhatsApp group, begitu ya Bapak Ibu. Nah, terkait
segala bentuk administrasi, baik itu rekaman, kemudian presensi, Bapak Ibu sekali lagi tidak perlu khawatir karena kami dari Guru Inovatif Indonesia akan menyiapkan dan nantinya akan kami kirimkan melalui WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Novel Abdillah atas pemaparan materi pada sore hari ini dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di Zoom meeting. Selamat menaikkan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankannya. Semoga bermanfaat penyampaian materi pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan menghubungi saya, boleh di grup juga boleh. Saya tunggu Bapak Ibu.